Dua orang tua ini mengisi saku mereka dengan batu. Lalu mereka berjalan beriringan ke tengah danau dengan wajah tenang. Mengapa keduanya memilih untuk mati? Itu karena putra mereka sangat aneh. Tapi dia takut anaknya akan sendirian. Jadi dia mencari pengasuh untuk anaknya. Yang tidak Laura duga adalah anak itu ternyata adalah boneka keramik. Laura langsung tertawa saat dia melihatnya. Namun kedua orang tua itu menatapnya dengan wajah dingin. Saat itu Nick datang ke rumah. Dia mendatangi boneka itu dan menyambutnya hangat. Demi pekerjaan yang bergaji tinggi ini, Laura juga maju dan berjabat tangan dengan boneka itu. Mereka lalu memberitahukan pekerjaannya dan boneka itu harus sudah bangun jam 7 tepat. Berpakaian, mandi, membaca puisi keras-keras selama 1 jam. Saat sarapan, pastikan untuk menjaga suara maksimal. Tidur jam 10 malam, lalu ucapkan selamat malam padanya. Laura berpikir pasangan itu aneh, tapi demi pekerjaannya dia akan melakukannya. Setelah beberapa hari, pasangan itu akan berlibur, jadi mereka mempercayakan boneka itu pada Laura. Laura merasa jika boneka itu selalu memperhatikannya, jadi dia menutupi wajahnya. Saat ini Laura merasa menjadi pemilik villa, menikmati hidup yang nyaman. Setelah meminum anggur, Laura tertidur. Ketika dia bangun dan melewati ruang tamu, dia melihat penutup boneka itu terjatuh. Dia lalu masuk mengambil boneka itu dan melemparnya ke kursi di ruangan lain. Laura tiba-tiba terbangun oleh suara guntur, lalu mendengar suara tangisan. Dengan hati-hati dia keluar untuk memeriksa dan melihat sebuah lukisan. Saat dia menatap lebih dekat, Laura langsung terbangun. Untungnya itu hanya mimpi. Dia bergegas memeriksa boneka itu. Anehnya ada air mata yang keluar di matanya, seperti kesakitan. Laura merasa takjub. Saat itu tiba-tiba air menetes. Itu adalah embun loteng. Dia lalu membawanya ke kamar dan memeriksa loteng. Tapi tanggal lipat loteng tidak bisa ditarik. Esoknya Nick datang mengantarkan kebutuhan villa. Laura lalu mengambil kesempatan untuk bertanya tentang boneka itu. Ternyata putra mereka meninggal dalam kebakaran 20 tahun yang lalu. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya kehilangan seorang anak. Jika dia meninggal 20 tahun yang lalu, dia seusiamu. Untuk menghilangkan kegugupan Laura, Nick mengundangnya keluar untuk makan malam. Tapi pada saat itu ada yang menatap mereka. Apa kau mau gaji 100 juta per bulan untuk mengasuh boneka? Terlihat mudah tapi sebenarnya menakutkan, karena boneka ini juga bisa bergerak dan punya emosi. Dia bahkan mencuri pakaian seperti orang yang hidup. Terlihat Laura sedang asyik mandi air hangat. Tiba-tiba seseorang membuka pintu dan mengambil gaunnya juga kalungnya di wastafel. Namun anehnya setelah mandi, Laura melihat rambutnya telah dipotong. Tidak hanya itu, bahkan barang bawaannya juga ikut menghilang tak tersisa. Laura mulai merasa takut dan keluar dengan perasaan was-was. Dan tangga loteng yang sebelumnya tidak bisa dibuka juga diturunkan. Dia mengira Nick mengisenginya, jadi dia naik memeriksa. Laura akhirnya terkunci di loteng. Melalui lubang jendela, dia melihat sedang menunggunya. Dia berteriak, tapi karena angin kencang, Nick tidak mendengarnya. Nick mengetuk pintu tapi tak ada jawaban, jadi dia pun pergi. Namun saat Laura melihat ke sekeliling, keesokan harinya dia terbangun. Tangga di loteng telah dibuka. Semua pakaian yang hilang semalam kembali. Laura lalu menelpon Nick. Tapi saat diperiksa, Nick tidak menemukan masalah. Di malam hari, bayangan hitam tiba-tiba melintas.